Ketika dikasih tahu dia jayuk balik sholat, sudah kaget baik, masih lama belum matinya. Masih muda kaget baik kalau umur sekian 70 tahunan ke atas, katanya. Asik santai baik ngomong seperti itu. Padahal kita sudah tahu yang namanya maut itu tadi, ajal ini tadi, kita sudah tahu. Kapan datangnya kepada kita sudah tahu. Allah tidak memberitahukan kita kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Kenapa? Agar kita ini mau buat persiapan untuk nantinya menghadapi kematian ini tadi. Jadi sekali lagi yuk mari bersama-sama kita perbaiki. Jika mungkin selama ini ibadah kita tadi yuk masih lalai, selalu kita ingatkan. Keluarga dan mengingatkan istrinya, keluarganya, anaknya, suaminya, selalu saya mengingatkan. Agar apa? Agar tadi kami katakan di awal, jangan sampai nanti kita menangis, menyesali diri tatkala kita kembali kepada Allah karena kelalaian kita saat kita hidup di dunia, tidak mempergunakan nikmat Allah ini untuk beribadah kepada Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Karena penyesalan itu Pak datangnya di akhir. Kalau sudah saat-saat maaf kita dicabut oleh nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengutus malaikat Israilnya di hadapan kita sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Israil setel film kita, tayangan tentang kegiatan kita, atau mungkin tayangan tentang orang lain, di mana saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperlihatkan oleh orang-orang yang disiksa karena kelalaiannya ketika hidup di dunia, dia tidak sholat, maaf pergaulannya dengan sesama manusia tidak bagus, sering suzon terus, sering ya adu domba, memutus silaturahmi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang menjerit. Dalam Al-Quran dikatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat penglihatan itu kita berngomong sama Allah, ya Allah, aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa ya Allah karena kelalaian ketika hidupnya. Aku mendengar ya Allah jeritan tangis mereka menahan sakit siksaanmu ya Allah. Aku mendengar menangis mereka menahan rintihan sakit dari siksaanmu ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah, aku tidak akan sanggup menerima ini ya Allah. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku hari ini karena aku belum siap. Saat ini ya Allah aku baru yakin akan balasan yang akan Engkau berikan kepadaku tatkala aku lalai kepadamu ya Allah. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, bermohon kepada Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Keluarga hanya tinggal bisa berkata, kita hanya tinggal berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang hanya bisa kita katakan. Maka oleh karena itu saat ini jangan sampai saat ini datang kepada kita sekali lagi kita masih lalai. Kita masih belum menjalankan ibadah, sholat kita masih belum bagus, akhlak tingkah laku kita kepada sesama manusia itu masih belum bagus. Jangan sampai itu terjadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang harus selalu kita sama-sama introspeksi dalam diri kita dan harus selalu kita saling mengingatkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Karena terkadang kita manusia ini bakalan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita di tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu perlu selalu kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan. Dan perlu kita ketahui kalau kita salah diingatkan jangan kita marah, Pak. Ini kan terkadang maaf atau mau dikasih tahu salah, dikasih tahu ditegur marah dia. Ngomong kau masih muda baru kemarin belajar dan kasih tahu aku. Dan ngajari aku pula jangan. Kenapa? Karena ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mau mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, pada hakikatnya saat itu Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang sama kita. Jadi sekali lagi ketika ada orang yang masih mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, saat itu Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang kepada kita.
Karena Allah tidak ingin diri kita ini, Pak, keluarga kita nantinya masuk dalam neraka Allah, menemani syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak inginkan itu. Maka oleh karena itu Allah mengutus manusia, mungkin keluarga kita sendiri, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita dewek, yang mengingatkan kita agar apa? Agar kita ini menjadi terarah kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan marah ketika ada orang yang menasihati kita. Ambil hikmah, ambil pelajaran. Memang terkadang ada baca juga kita nak langsung ketika ada yang dikasih tahu langsung nak berubah, tidak baca juga. Terkadang ada yang memang langsung berubah, alhamdulillah. Tapi ada juga yang butuh perjuangan. Ya biarlah. Yang pasti kita manusia ini kan harus selalu ingat mengingatkan. Kita sifat kita ini Pak, cuma sifatnya tugas kita ngajak. Ngajak uang untuk melakukan kebaikan. Macam orang dari melo amalnya itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi hidayah itu dari Allah. Tapi jangan pula ini dijadikan alasan ketika diajak ayo kerja akhirnya belum dapat hidayah dari Allah. Karena ada juga yang itu mudah-mudahan dijadikan alasan. Ayo kita selalu akhirnya aku belum dikasih hidayah sama Allah. Nah, bukan itu. Bukannya itu. Jadi yang namanya hidayah itu harus dicari. Harus dicari. Kalau kita kepengen dapat hidayah dekat selalu kepada Allah, bagaimana caranya? Cari hidayah dengan bagaimana? Itu tadi dekat majelis-majelis ilmu. Kalau dekat dengan musola, dekat dengan masjid, dekat dulu. Dekat dulu. Mungkin diajak gotong royong dengan pengurus musolanya. Ayo lupa kita gotong royong bersama musola untuk peringatan Maulid Nabi misalnya, kan? Ayo hadir. Biar tidak pernah musola gotong royong hadir, alhamdulillah. Dekat dulu ya. Ini terkadang dekat beda kan? Mana nak dapat hidayah? Kalau lewat dekat musola, mulainya musola sebelah kanan, mulai ke kiri. Tahu ya? Nah, mana nak dapat hidayah? Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibadah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala penting sekali dan harus selalu kita jaga dan kita perhatikan. Tadi yang dikatakan di awal, pertama ibadah salat kita, yang kedua yang harus selalu juga kita jaga akhlak dan tingkah laku kita. Jadi kalau kita salatnya sudah bagus, jangan lupa akhlaknya juga harus bagus, tingkah lakunya juga harus bagus. Ini kan terkadang ada juga orang yang salatnya rajin, tapi sama tetangga masih goesan, masih pilih-pilih dalam pergaulan. Oh ini yang kaya didekati, ini yang kiri yang dalam utang dijauhi. Ini kadang masih pilih-pilih. Dalam kita bergaul terkadang maaf masih sering saling ya suzon, berburuk sangka dengan teman kita dewe, dengan sesama pengurus terkadang masih sering buruk sangka. Nah seperti ini kita perbaiki, Pak. Kenapa? Karena kalau kita sholat yang sudah bagus, di waktu yang sudah dapat masih melakukan hal-hal yang seperti ini, maka kita harus koreksi ibadah sholat kita. Karena kita dalam hadis itu kan dikatakan dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kenapa kok ada orang yang sholat, bagus sholatnya, lima waktunya dapat, tapi kok masih melakukan keburukan? Makanya itu. Ya itu tadi, mungkin dia sholat cuma lepas kewajiban baik. Waktu sholat salah, tapi ketika di luar, ya sudah lepas lagi kendalinya. Makanya cara kita agar kita bisa selalu istiqomah, dekat selalu kepada Allah tidak lalai. Ya itu tadi Pak. Ketika kita masuk waktu sholat, kita sholat. Ketika kita di luar sholat, bukan masuk waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Banyak zikrullah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang ringan-ringan Pak. Kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ringan-ringan. Atau Allah. Yang penting itu benteng diri kita di luar kita sholat. Karena kalau kita sholat insyaallah setan dapat campur dan tidak bisa goda kita. Tapi ketika kita di luar sholat, kadang setan mulai bisikan kita tadi. Makanya caranya agar kita bisa terhindar dari bisikan syaitan tadi, banyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir kepada Allah, jangan lupa juga kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini
Sebab kita ini walaupun kita maaf ibadah kita bagus, kita juga tetap harus mendapatkan atau mengharap sholawat, mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kata subhanallah, Nabi kita ini memang manusia pilihan yang diutus oleh Allah, yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan contoh dalam hal apapun, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlaknya. Subhanallah, harus kita jadikan beliau contoh panutan buat kita. Kalau kita menginginkan hidup kita ini hidup yang bagus sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu sholat, akhlak yang lain, itu mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk kita mendapatkan syafaat nantinya dari baginda Rasul, kita banyak bersalawat. Untuk menutup majelis kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersalawat kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insyaallah dengan salawat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terakhir dan fakir mohon maaf bila tidak benar kata-kata. Wallahu ta'ala mengampun. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis kita dengan salawat dan berdoa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astagfirullah.